Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bagian B Kerajaan-Kerajaan Maritim Nusantara masa Hindu-Buddha. Yang akan mempresentasikan yaitu ada Daniela, Adventia, Fabian, dan Alexander. Berikut penjelasannya. 1. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah nama kerajaan bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Nama raja kerajaan Sriwijaya yaitu bernama Damputa yang Srijayanasa. Dan terletak kerajaan Sriwijaya ada di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Bahasa Sanskerta kerajaan Sriwijaya adalah Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang-gemilang. Pusat kekuasaan kerajaan Sriwijaya yaitu ada di Prasasti Kedukan Bukit yang ada di lokasi Wanwok, kota Sriwijaya yang dipilih oleh Daputa yang berada di tempat strategis yaitu daerah sekitar pertemuan Sungai Musi dengan Keramasan dan Ogan. Ibu kota Sriwijaya terletak di tepi air dan rakyatnya terpencar di luar kota atau tinggal di atas rakit-rakit yang beratapan daun alang-alang. Raja Sriwijaya selalu keluar menggunakan perahu dengan dilindungi payung sutra dan diiringi tentaranya yang membawa tombak emas. Dan itulah tradisi kemaritiman yang telah berkembang dalam masyarakat Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan yang kelangsungan hidupnya bergantung pada perdagangan. Artinya, para penguasa Sriwijaya harus menguasai sumber daya alam yang merupakan komoditas perdagangan, jalur perdagangan darat dan air atau sungai dan laut, serta pelabuhan sebagai tempat penimbunan barang komoditas sebelum dipasarkan. Menurut kronik Tiongkok, pada masa tersebut, Sriwijaya adalah pusat perdagangan terpenting di kawasan Asia Tenggara. Hal ini karena lokasinya berada di Selat Melaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Sriwijaya meletakkan dasar politik kerajaannya pada penguasaan jalur pelayaran, jalur perdagangan, dan menguasai wilayah-wilayah strategis yang digunakan juga sebagai pangkalan kekuatan lautnya. Menurut Walters, pelayaran ini dilakukan oleh orang-orang Melayu dengan menggunakan kapalnya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang-orang Melayu adalah pelaut unggul. Bahkan petunjuk perjalanannya digunakan oleh orang-orang Portugis untuk memetakan jalur laut. Ada beberapa faktor yang menurut sejarawan Krom membuat Sriwijaya dapat berkembang dengan cepat, yaitu sebagai berikut. Yaitu pertama, letak geografis pelabuhannya, yang kedua, pusat perdagangannya yaitu ada di pelabuhannya, dan yang ketiga, menjadi pusat perdagangan dari barang-barang lokal yang akan dikirim ke Tiongkok dan India. Jalur perdagangan maritim Nusantara pada masa kerajaan ini berkuasa meliputi Jawa, Sumatera, Semenanjung Melayu, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Ada beberapa penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya serangan kerajaan Medang, Kamulan, Jawa Timur di bawah Raja Dharma Wangsa pada 990 Masehi. Yang kedua, ada negara-negara yang pernah ditaklukkan seperti Ligor, Tanah Gentingkra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda. Yang ketiga, terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai Semenanjung Malaya. Dan yang keempat, serangan Majapahit pada 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Berakhirnya kerajaan Sriwijaya membuat di wilayah Sumatera Utara muncul beberapa kerajaan maritim kecil seperti Samudra Pasai, Perlak, Pasai, dan Lamuri di Aceh.
Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bagian B Kerajaan-Kerajaan Maritim Nusantara masa Hindu-Buddha. Yang akan mempresentasikan yaitu ada Daniela, Adventia, Fabian, dan Alexander. Berikut penjelasannya. 1. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah nama kerajaan bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Nama raja kerajaan Sriwijaya yaitu bernama Damputa yang Srijayanasa. Dan terletak kerajaan Sriwijaya ada di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Bahasa Sanskerta kerajaan Sriwijaya adalah Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang-gemilang. Pusat kekuasaan kerajaan Sriwijaya yaitu ada di Prasasti Kedukan Bukit yang ada di lokasi Wanwok, kota Sriwijaya yang dipilih oleh Daputa yang berada di tempat strategis yaitu daerah sekitar pertemuan Sungai Musi dengan Keramasan dan Ogan. Ibu kota Sriwijaya terletak di tepi air dan rakyatnya terpencar di luar kota atau tinggal di atas rakit-rakit yang beratapan daun alang-alang. Raja Sriwijaya selalu keluar menggunakan perahu dengan dilindungi payung sutra dan diiringi tentaranya yang membawa tombak emas. Dan itulah tradisi kemaritiman yang telah berkembang dalam masyarakat Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan yang kelangsungan hidupnya bergantung pada perdagangan. Artinya, para penguasa Sriwijaya harus menguasai sumber daya alam yang merupakan komoditas perdagangan, jalur perdagangan darat dan air atau sungai dan laut, serta pelabuhan sebagai tempat penimbunan barang komoditas sebelum dipasarkan. Menurut kronik Tiongkok, pada masa tersebut, Sriwijaya adalah pusat perdagangan terpenting di kawasan Asia Tenggara. Hal ini karena lokasinya berada di Selat Melaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Sriwijaya meletakkan dasar politik kerajaannya pada penguasaan jalur pelayaran, jalur perdagangan, dan menguasai wilayah-wilayah strategis yang digunakan juga sebagai pangkalan kekuatan lautnya. Menurut Walters, pelayaran ini dilakukan oleh orang-orang Melayu dengan menggunakan kapalnya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang-orang Melayu adalah pelaut unggul. Bahkan petunjuk perjalanannya digunakan oleh orang-orang Portugis untuk memetakan jalur laut. Ada beberapa faktor yang menurut sejarawan Krom membuat Sriwijaya dapat berkembang dengan cepat, yaitu sebagai berikut. Yaitu pertama, letak geografis pelabuhannya, yang kedua, pusat perdagangannya yaitu ada di pelabuhannya, dan yang ketiga, menjadi pusat perdagangan dari barang-barang lokal yang akan dikirim ke Tiongkok dan India. Jalur perdagangan maritim Nusantara pada masa kerajaan ini berkuasa meliputi Jawa, Sumatera, Semenanjung Melayu, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Ada beberapa penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya serangan kerajaan Medang, Kamulan, Jawa Timur di bawah Raja Dharma Wangsa pada 990 Masehi. Yang kedua, ada negara-negara yang pernah ditaklukkan seperti Ligor, Tanah Gentingkra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda. Yang ketiga, terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai Semenanjung Malaya. Dan yang keempat, serangan Majapahit pada 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Berakhirnya kerajaan Sriwijaya membuat di wilayah Sumatera Utara muncul beberapa kerajaan maritim kecil seperti Samudra Pasai, Perlak, Pasai, dan Lamuri di Aceh.
2. Kerajaan Mataram kuno. Wilayah Kerajaan Mataram kuno diperkirakan berada di daerah yang dialiri sungai seperti Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo yang meliputi daerah Magelang, Mutilان, Sleman, dan Yogyakarta. Wilayahnya juga dilingkari oleh pegunungan. Ekstensi Kerajaan Mataram kuno berlangsung selama 196 tahun dimulai dari 731 Masehi sampai 928 Masehi. Sumber tertulis tentang Mataram kuno terdapat pada Prastasi Cagal, Prastasi Matyasi, dan Prastasi Manua Tengah 3. Nama-nama raja kerajaan Mataram kuno banyak diketahui lewat prasasti yang berasal dari abad ke-10. Terdapat 17 orang raja yang pernah memerintah. Dari sejumlah keterangan, terdapat 4 raja Mataram yang memerintah lebih dari 20 tahun, yaitu Raja Sanjaya 24 tahun, Rakai Panangkaran 38 tahun, Rakai Warak 24 tahun, dan Rakai Kayuwangi 30 tahun. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Diyakini bahwa pemindahan kerajaan Mataram ke Jawa Timur tersebut hancur karena terkena bencana alam. Empu Sindok membangun kembali kerajaan ini di Wataguluh, sekarang sebuah desa di dekat Jombang di tepi aliran Sungai Brantas, Jawa Timur. Penguasa Medang setelah Empu Sindok diantaranya Sri Isyana Tunggawinaya, Sri Makuta Wangsawarda, Dharma Wangsa, dan Airlangga. Sumber pendapatan kerajaan berasal dari sistem pertanian dan perdagangan. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Gondung Suli di lereng Gunung Sumbing. Ditemukan prasasti ini menjadi bukti bahwa pada masa itu telah ada saudagar atau nakoda dari sebuah kapal besar dari Melayu, Sumatera yang berlabuh di pantai utara Jawa Tengah. Berdasarkan beberapa prasasti dan temuan arkeologi, daerah Tegal, Pekalongan, Brebes, dan Semarang diperkirakan menjadi tempat pelabuhan. Sebelum memasuki abad 11, pelabuhan-pelabuhan utama dari Kerajaan Mataram kuno kemungkinan berada di antara Cirebon dan Jepara. Dalam prastasi Sangsang disebutkan tentang adanya perahu sebagai sarana angkutan. Orang-orang asing dari Asia Selatan dan daratan Asia Tenggara berada di antara para warga Kilalan. Mereka tentulah pedagang yang menetap di Jawa untuk waktu tertentu. Pada 1016 Masehi, kerajaan ini telah mengalami pralaya atau malapetaka ketika pesta pernikahan antara Putri Dharma Wangsa dan Airlangga sedang berlangsung. Tiba-tiba kota Watan diserbu Raja Wurari yang berasal dari Luaram. Dalam serangan itu, Dharma Wangsa dan seluruh anggota keluarga istana tewas, sedangkan Airlangga lolos ke hutan pegunungan ditemani pembantu setianya Empu Narotoma. Di sana, ia menjalani hidup sebagai petapa. Tidak lama kemudian, Airlangga dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta pada tahun 1019 Masehi dan membangun pusat kerajaan di Kahurupan, Sidoarjo, kelak dipindahkan lagi ke Daha, Kediri. Pada masa pemerintahannya, wilayah kerajaan membentang dari Pasuruan Madiun bahkan sudah meluas hingga ke Jawa Tengah. Sebagai raja, Airlangga sangat disegani karena selalu melakukan pembangunan yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat, antara lain sebagai berikut. 1. Membangun bendungan Wurigin Sapta pada 1037 untuk mencegah banjir musiman. Memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh dan membangun pelabuhan Kembang Putih sebagai pelabuhan berskala internasional. 3. Mengembangkan seni sastra seperti Kakawin Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa pada 1035 Masehi. 4. Membangun jalan-jalan yang menghubungkan pesisir ke pusat kerajaan. Airlangga tampaknya memperluas wilayah kerajaannya hingga keluar Jawa. Menjelang akhir pemerintahannya, Airlangga membagi kerajaan menjadi 2, yaitu Kediri dan Jenggala untuk kedua putranya. Kerajaan Jenggala diberikan kepada Panji Garasakan, anak dari istri kedua Airlangga, dan Kerajaan Panjulu atau Kediri kepada Sri Samarawijaya, putra mahkota. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari pertumpahan darah karena perebutan tahta. Airlangga mengundurkan diri dari kekuasaan dan memilih hidup sebagai pendeta dan mengganti namanya menjadi Resi Gentayu dan Makat pada 1049. Kerajaan Sinagasari menurut keterangan perkawinan negara Ketagama adalah di sebelah timur Gunung Kawi dengan ibu kota Kutaraja. Kerajaan Sinagasari memiliki tentang waktu masa pemerintahan 70 tahun. Berdirinya kerajaan ini diawali dengan sejumlah tragedi dan konflik internal. Kerajaan ini berkembang jadi kerajaan yang bersifat ekspansif ketika diperintah oleh raja terakhir Sinagasari yang bernama Kartanegara dari tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Ketenangan memiliki kemampuan oleh keprajuritan yang tinggi dan gagasan ekspansi yang disebut dengan Duik
Dwipantara. Kata Dwipantara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwipa berarti pulau dan antara mempunyai pengertian luar atau seberang. Tujuan dari Dwipantara menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di seberang Kertanegara adalah putra Rangguwini yang berhasil membawa Singgasari ke masa kejayaan. Kertanegara bergelar Sri Mahadiraja Sri Kertanegara. Cita-cita terbesarnya adalah menyatukan Nusantara. Keterangan memiliki perhatian yang besar terhadap masalah keagamaan. Pada masa pemerintahnya telah sinkretisme antara Hindu-Siwa dan Buddha yang melahirkan sebuah aliran baru, yaitu Buddha Tantrayana. Selain itu, dalam bidang karya sastra memiliki perkembangan. Banyak karya sastra yang ditulis oleh para penulis di sana, salah satunya adalah Parantom. Kerajaan Majapahit 1293 sampai 1500 berpusat di sekitar daerah Trowulan, sekarang 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Tinggal pastinya berdiri Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai pemerintah 1293 sampai 1309 Masehi, yaitu 10 November 1293. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Halo semua, saya Alexander dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 sampai 1500 berpusat di sekitar daerah Trowulan sekarang. Jaraknya sekitar 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Tanggal pasti berdirinya Kerajaan Majapahit adalah pada hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi, yaitu tanggal 10 November tahun 1293. Kerajaan Majapahit didirikan oleh menantu Kertanegara Raden Wijaya yang berhasil mendirikan kerajaan baru di kawasan hutan tarik dengan bantuan Bupati Arya Wiraraja atau dikenal sebagai bawahan Kertanegara. Ketika tentara Mongolia kembali untuk menghukum Kertanegara, Raden Wijaya menggunakan kesempatan ini untuk bersekutu dengan tentara Mongolia dan menghancurkan Kediri sebagai pembalasan atas penggunaan Jayakatwang atas Kertanegara. Tentara Mongolia kemudian dipaksa kembali ke negaranya oleh Raden Wijaya karena bantuan Arya Wiraraja memobilisasi pasukannya dari Madura. Sebenarnya Majapahit merupakan negara agraris, tetapi ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mendorong Majapahit menjadi negara maritim. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai faktor internal. Faktor internal yang pertama, Majapahit melanjutkan politik Dwipantara yang telah diawali oleh Kertanegara, kemudian diperbarui dengan Sumpah Pelapa Gajah Mada. Yang kedua, memiliki pejabat tinggi yang mempunyai kemampuan dan dapat mendukung aktivitas kemaritiman seperti Gajah Mada dan Empu Nala. Yang ketiga, hasil pertaniannya, terutama beras, sangat diminati kerajaan lain, baik dari Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Oke, penjelasan yang kedua mengenai faktor eksternal. Isinya yang pertama, meningkatnya jaringan internasional antara Asia Timur seperti Tiongkok, Asia Selatan seperti India, dan Arab. Selain itu, jalur laut tradisional antara Jawa, Maluku, dan Malaka yang semakin ramai dengan kegiatan perdagangan. Yang kedua, meningkatnya perdagangan di laut yang didukung oleh adanya pelabuhan perdagangan dari kerajaan-kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Setelah pemerintahan Raden Wijaya berakhir, dia digantikan oleh putranya bernama Jayanegara yang memerintah pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Menurut kronik dari Tiongkok, tercatat adanya kedatangan orang-orang atau utusan dari Jawa ke Tiongkok dipimpin oleh Sang Changle.
Hal ini membuktikan bahwa hubungan lintas negara antara Majapahit dan Kekaisaran Tiongkok berjalan dengan baik, meski ketika itu kondisi dalam negeri Majapahit dihadapkan pada pemberontakan-pemberontakan. Di saat inilah mulai muncul nama Gajah Mada sebagai anggota Bayangkara, sebutan untuk pasukan pengawal raja yang bertugas melindungi dan menjaga keselamatan raja. Ia berhasil menyelamatkan Jayanegara untuk mengungsi ke desa Bandader dari serangan pemberontakan terkuat yang bernama Rakuti. Namun Jayanegara wafat di tangan Tanca, seorang tabib istana. Tanca dan Rakuti kemudian berhasil dibunuh oleh Gajah Mada, dan Jayanegara kemudian digantikan oleh raja perempuan yang bernama Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Atas jasa-jasanya tersebut, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Pati Amangkubumi pada saat pengangkatannya pada tahun 1336 Masehi. Inilah dia mengucapkan Sumpah Palapa. Menurut Nagara Retno Agama, awalnya Gajah Mada bertujuan mempertahankan Jawa terhadap kemungkinan ekspansi dari negara-negara dari luar kawasan Nusantara. Maka, ia melakukan kegiatan diplomasi Mitra Satata atau disebut persahabatan. Tercatat beberapa negara seperti Thailand, Dharmanagari, Myanmar, Myanmar, dan Rajapura, Kamboja, Vietnam sekarang. Sebagai mitra kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Tribuana, wilayah Majapahit telah diperluas kembali seperti apa yang pernah dilakukan oleh Kertanegara. Maka tidaklah terlalu berlebihan jika Sumpah Palapa sebenarnya merupakan kelanjutan dari politik Dwipantara yang pernah diterapkan oleh Kertanegara. Yang menurut naik takhta, telah ada 10 daerah yang harus mengakui kekuasaan kerajaan Majapahit, yaitu Gurun, Lombok, Seram, dan wilayah kepulauan di sekitarnya menghasilkan rempah-rempah. Selanjutnya, Majapahit menguasai Tanjung Pura, Kalimantan, Pahang, dan Tumasik, Singapura. Dua wilayah ini berada di semenanjung Melayu untuk memperkuat pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Majapahit juga menguasai Haru, Sumatera Pasai atau wilayah timur Sumatera Utara, Palembang, Sriwijaya atau Swarnabumi, dan Dompo, Sumbawa. Daerah penghasil kayu cendana yang banyak dicari oleh para pedagang India dan Tiongkok sebagai sarana untuk kegiatan ritual keagamaan. Selanjutnya, Bali yang memang sudah dikuasai juga oleh Kertanegara sebelumnya, yaitu pada masa kekuasaan dinasti Warmadewa berdahulu dan Sunda. Setelah peristiwa Perang Bubat semakin memperluas wilayah kekuasaan Majapahit. Disimpulkan bahwa strategi penaklukan yang dilakukan oleh Majapahit sangat memperhitungkan potensi daerah yang dapat mendukung kepentingan perekonomian. Kerajaan-kerajaan taklukan tersebut menghasilkan komoditas perdagangan yang memberikan banyak keuntungan bagi kerajaan. Perluasan kekuasaan juga dilakukan oleh Hayam Wuruk ke wilayah-wilayah Nusantara bagian timur seperti Makassar, Sumba, Selayar, Ambon, dan Timor. Dengan demikian, Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara ditambah dengan semenanjung Malaya dan Termasik di Singapura. Sebagai kerajaan maritim yang besar, Majapahit memiliki armada laut dengan berbagai bentuk dan fungsi kapal, seperti kapal dagang, kapal perang, maupun kapal yang hanya digunakan bagi kepentingan raja dan upacara keagamaan. Perdagangan dengan negeri asing dilakukan demi menunjang perekonomian kerajaan. Untuk itu, terdapat pelabuhan utama Majapahit, wilayah Tuban, Gresik, Sedayu, dan Surabaya. Namun sayangnya tidak ada sumber sejarah yang memadai untuk merekam hal itu, baik tulisan prasasti atau penggambaran yang samar-samar terpahat di dinding candi penataran di Blitar, Jawa Timur. Sumber-sumber kaya sastra yang ditulis pada masa itu lebih banyak menulis tentang aktivitas yang dilakukan di darat. Tinggalan arkeologis dari kapal-kapal tersebut juga terlihat samar.
Hal ini mungkin disebabkan bahan dasar kapal terbuat dari kayu sehingga mudah lapuk. Lalu pada tahun 1364, Gajah Mada meninggal karena sakit. Semenjak saat itu kegiatan ekspansi Majapahit terhenti. Hayam Wuruk lebih mengurusi pertahanan ke dalam kerajaan dan melakukan pengawasan terhadap negara-negara yang telah menyatakan tunduk kepada Majapahit. Sepeninggalan Hayam Wuruk, secara perlahan Majapahit mulai mengalami kemunduran yang disebabkan adanya konflik internal dari keluarga kerajaan untuk memperebutkan takhta. Sekian dari kelompok 2 Sejarah Minat. Kami ingin meminta maaf jika video presentasi kami kurang bagus. Dan kami juga meminta maaf atas keterlambatan membuat video. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kami sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir video.